Dari Desa Gadok, Kabupaten Bogor, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan hadir melayani Indonesia. Sebagai salah satu unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menjadi garda terdepan dalam membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang anggaran dan perbendaharaan. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berkomitmen untuk menghasilkan SDM yang unggul di bidang anggaran dan perbendaharaan. Dalam upaya mencapai visi tersebut, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan didukung oleh bidang perencanaan dan pengembangan pembelajaran, bidang penyelenggaraan pembelajaran, bidang penjaminan mutu pembelajaran dan sertifikasi, bagian tata usaha, Jabatan Fungsional Widyaswara, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, yang terdiri dari 96 PNS dan 59 PPNPN untuk memastikan layanan yang optimal. Berbagai sarana dan prasarana yang ada di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, diantaranya 1 gedung kantor, 7 gedung asrama, 2 gedung kelas, 6 studio permanen dan 1 studio mobile, serta 2 gedung laboratorium komputer. Selain itu, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga memiliki sarana outbound dan sarana olahraga. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan rangkaian kegiatan persiapan yang puncaknya secara resmi dilaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tagline yang diusung dalam pembangunan ZIWBK Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan adalah bersinar terang. Diharapkan dengan tagline tersebut, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan semakin bersih, amanah, dan ramah dalam melayani para pemangku kepentingan sehingga tetap cemerlang dalam kinerja dan prestasi. Untuk mendukung pembangunan ZIWBK, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan program-program untuk setiap area pengungkit. Manajemen perubahan. Kami telah melakukan penunjukan tim duta transformasi, pembentukan tim learning organization, pengarahan rutin bagi PPNPN, serta kegiatan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Penataan tata laksana. Area ini diperkuat melalui review dan pengusulan Standard Operating Procedure untuk setiap proses bisnis di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, penerapan e-office dalam pengolahan SDM, penilaian kinerja, dan pelayanan publik yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Penataan sumber daya manusia. Area ini diperkuat melalui perencanaan kebutuhan, pola mutasi, pengembangan SDM, sistem kinerja, penerapan kode etik, reward dan punishment, morning, afternoon meeting di setiap bidang bagian Widyaswara. Penguatan akuntabilitas. Area ini diperkuat melalui pembahasan rencana kontrak kinerja dengan melibatkan seluruh pegawai, penyelenggaraan dialog kinerja organisasi setiap triwulan sebagai bentuk pengawasan atas kinerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, pembuatan aplikasi manual AP untuk pengisian dan monitoring capaian IKU, telah dilaksanakan proses sertifikasi tanah di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Penguatan pengawasan. Area ini diperkuat melalui pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan dengan public campaign dan pemantauan serta pelaporan. Penyediaan sarana pengaduan melalui email pengaduan.ap@kemenq.go.id. Pembentukan tim pemantauan pengendalian internal Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan,
internalisasi dan penerapan whistleblowing sistem Kemenq dengan menggunakan aplikasi Wise Kemenq. Penguatan kualitas pelayanan publik. Langkah-langkah yang dilakukan di area ini adalah penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan internalisasi budaya pelayanan prima. Penyampaian informasi kepada stakeholder dengan berbagai media komunikasi seperti website dan medsos. Penyediaan tempat isoman dan pembuatan SOP isoman. Selama masa pandemi COVID-19, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempercepat transformasi pembelajaran digital, baik secara pelatihan jarak jauh dan e-learning. Dengan adanya transformasi pembelajaran digital yang dilakukan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, berdampak semakin meningkatnya layanan dan meluasnya jumlah mitra yang dapat terlayani. Selain pembelajaran terstruktur, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga mengembangkan program edukasi publik melalui kegiatan webinar dan juga podcast. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan inovasi program unggulan Digital Learning Manajemen Keuangan Negara yang dimulai dari level dasar sampai level menengah. Untuk menyiapkan kompetensi pejabat fungsional di bidang anggaran dan perbendaharaan di seluruh Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga mengembangkan inovasi program unggulan Digital Learning Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan Negara. Di samping itu, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga telah mengembangkan berbagai jenis inovasi lainnya, baik terkait layanan pembelajaran maupun internal sebagai berikut. Prestasi yang telah diraih oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan antara lain sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan kepedulian kepada masyarakat sekitar kantor, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility, diantaranya pembagian sembako ke warga sekitar dan PPNPN, pembagian daging kurban, serta penyediaan instalasi air bersih untuk masyarakat sekitar. Ini sangat penting karena ini bukan hanya kita sekedar belajar atau apapun, tapi bahwa ini penting untuk menyelamatkan kita semuanya. Kalau kita biasa tertib administrasi, kita biasa tertib pengelolaan keuangan, bahkan kita biasa tertib menjalankan kegiatan-kegiatan yang anggarannya dibiayai oleh negara, maka insya Allah kita akan juga selamat, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Ini menurut saya sangat penting. Banyak kelemahan yang kemarin begitu saya tanyakan dasarnya apa, tidak bisa dijawab. Nah, ini menjadi penting supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, baik siapapun termasuk masyarakat, kita bisa terukur. Standar kita terukur dan standar kita sesuai dengan aturan dan standar kita sesuai dengan pengelolaan keuangan. Supaya kita sama dalam satu frame yang sama di dalam pengelolaan anggaran negara ini. Saya kira itu, dan terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Keuangan yang membantu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, manajemen pengelolaan keuangan di Kementerian Sosial.
I wanted to start by thanking BPPK at the Ministry of Finance for organizing this event, and also the long-term partnership between the bank and the Ministry of Finance on PFM-related trainings. We are, particularly pleased about our collaboration with BPPK because a strong Ministry of Finance training and education agency, as illustrated by our experience across many other countries, is really critical to improve technical capacity of Ministry of Finance staff. So as Pa Andin Hadianto mentioned, we really look forward to continuing to strengthen our partnership with BPPK, not just on performance budgeting issues, but many other PFM related topics. So I was asked to briefly speak about the benefits and challenges of program budgeting, which Pa Hadianto has already very nicely laid out. So I will speak a little bit from my own experience of having been in performance budgeting systems in the UK, but also having looked at it fairly closely across the East Asia region as a facilitator for a budget community of practice 3-4 years ago, bringing together various budget directors from the region. So with this, Pandin and dear colleagues, I would like to thank you again for inviting us and organizing this webinar. And we really look forward to the discussions this morning. Thank you very much. Jadi apa yang telah diberikan oleh bapak-bapak kita dari Pusdik itu sangat penting, dan mohon bukan hanya sampai di sini, tapi juga dibimbing terus-menerus sampai bisa memanfaatkan, menggunakan, memanfaatkan, dan melaporkan sesuai dengan yang diharapkan. Memang penulisan penganggaran, pelaporan itu merupakan perencanaan yang matang. Meskipun perencanaannya matang, pelaporannya bagus, tapi kalau tidak memenuhi kriteria-kriteria, tidak memenuhi apa yang diharapkan, baik mengenai outcome-nya maupun apa yang di-input, itu tidak akan berguna dan tidak akan bisa dibaca dengan baik. Oleh karena itu, mohon teman-teman semua belajar dengan baik dan bertanyalah pada ahlinya, Pak Bambang, Pak Ahmad, Pak Yuniarto, atau teman-teman yang lain dari keuangan, sehingga kita bisa memberi gambaran, memudahkan mereka dan memudahkan diri sendiri. Kami, keluarga besar Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan kami juga berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan bersinar terang, bersih, amanah, ramah, tetap cemerlang.